Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Masih teringat dengan jelas peristiwa mengerikan yang sempat aku alami saat melakukan pendakian gunung ke Gunung Salak via Cimelati. Bahkan hingga detik ini, peristiwa janggal tersebut tak kunjung hilang dari pikiranku. Ingatanku perihal peristiwa menyeramkan itu seakan terpenjara begitu saja. Namaku Nanang. Saat ini usiaku sudah tidak lagi muda. Namun aku masih berteman dekat dengan salah satu temanku yang sudah kukenal sejak belia. Papang namanya. Kami kerap kali dijuluki saudara kembar oleh banyak orang. Karena bukan hanya nama kami yang hampir serupa, namun wajah kami pun tak jauh berbeda, layaknya saudara yang ditakdirkan tidak satu orang tua. Mungkin karena kami sudah berteman sejak lama, makanya semakin lama wajah kami pun semakin mirip satu sama lain. Kami pun memiliki kebiasaan yang tak jauh berbeda. Mendaki gunung menjadi kebiasaan kami yang begitu menyenangkan. Bahkan kami sudah melakukan pendakian hingga ke Gunung Kerinci, gunung terjauh yang pernah kami daki. Kami pun berencana untuk kembali mendaki ke gunung yang memang lokasinya itu tidak begitu jauh dari kediaman kami di Sukabumi. Gunung Salak via Melati pun menjadi pilihan kami. Tepat pada tahun 2018, aku dan Papang memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak. Santer terdengar berita kurang mengenakan perihal kejadian terjatuhnya pesawat Sukhoi di pelataran Gunung Salak. Salah satu tragedi jatuhnya pesawat yang cukup mengerikan dan begitu membekas. Konon katanya, pasca peristiwa tersebut, banyak pendaki yang mulai mengalami kejanggalan-kejanggalan tiap kali melakukan pendakian ke Gunung Salak. Aku dan Papang tidak begitu mempercayainya, sebab kami belum memastikan secara langsung. Kami tidak ingin terus bertanya-tanya tentang kebenaran ucapan tersebut, hingga akhirnya kami berdua pun memutuskan untuk pergi berdua ke Gunung Salak untuk membuktikan semua ucapan yang aku sendiri pun kurang begitu yakin dengan kebenaran di balik peristiwa mengerikan yang terjadi di Gunung Salak itu. Hari Kamis, tepat malam Jumat Kliwon, menjadi hari yang aku dan Papang pilih untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak. Meskipun kami hanya berdua nantinya, kami sudah siap atas segala konsekuensi yang mungkin bisa terjadi saat melakukan pendakian nantinya. Ada sisa 1 hari lagi yang bisa kami manfaatkan untuk bisa mengemas barang-barang atau perlengkapan yang akan kami berdua bawa nantinya. Tak ada satupun perlengkapan yang kami lewatkan begitu saja. Aku dan Papang pun kemudian memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan. Kami pergi tepat 1 hari sebelum pemberangkatan kami ke base camp. Bicara tentang Papang, ada hal yang menarik dari sosok Papang, sahabat karibku. Dia memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Dia memiliki indera keenam, sehingga ia mampu melihat bahkan sampai berkomunikasi dengan mereka semua yang tak kasat mata. Meski demikian, Papang tidak ingin kemampuannya tersebut digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sehingga sejauh ini, Papang selalu bersikap hati-hati atas segala sikap dan ucapan yang ia keluarkan. Ia tidak ingin hal buruk menimpanya begitu saja. Namun di sisi lain, aku pun kerap kali dibuat khawatir oleh Papang, sebab
ia kerap kali memberitahukan perihal apa yang dilihatnya kepadaku, baik secara langsung ataupun melalui isyarat, sehingga hal tersebut memicu timbulnya rasa takut ataupun kaget yang sudah tidak mampu lagi aku tahankan. Jujur, sebelumnya aku melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cimelati, ada rasa takut yang tiba-tiba saja menderaku. Terlebih lagi tentang desas-desus peristiwa mengerikan yang dialami oleh banyak pendaki. Hal tersebut nyatanya berhasil membuat nyaliku itu menciut seketika. Nyatanya Papang pun mengalami ketakutan serupa, meskipun ia sendiri memiliki kemampuan tak biasa. Mungkin karena peristiwa tersebut benar-benar membekas di dalam ingatan kami, sehingga Papang pun tidak mampu untuk melepaskan rasa takutnya begitu saja. Meski dihantui rasa takut, hal tersebut tidak lantas menyurutkan niat kami untuk mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Semoga saja kami tidak menjumpai hal-hal aneh saat melakukan pendakian, sehingga kami bisa enjoy menikmati keindahan tiap sejengkal yang ada di Gunung Salak. Hari pun begitu cepat berganti. Aku dan Papang berencana untuk pergi ke base camp Cimelati dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor menjadi kendaraan yang aku pilih saat itu demi keefektifan waktu kami yang tidak begitu banyak. Kami menikmati setiap waktu yang kami habiskan di sepanjang perjalanan menuju base camp Cimelati. Perihal pendakian ke Gunung Salak yang akan aku dan Papang lakukan bermula dari keisenganku. Aku iseng mengajak Papang untuk mendaki ke Gunung Salak karena banyak sekali waktu luang yang tidak kami manfaatkan. Aku tidak berpikir bahwa ajakan isengku itu nyatanya berhasil diwujudkan dengan segera, bahkan tanpa adanya penolakan yang dilontarkan dari mulut Papang. Nyatanya, berteman lama membuat pemikiran kami pun akhirnya tidak jauh berbeda. Perjalanan dari Sukabumi menuju base camp Cimelati tidak begitu jauh. Kurang lebih kami hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk kami sampai di base camp Cimelati. Di sepanjang perjalanan, kami tidak menjumpai hal-hal yang janggal. Perjalanan kami begitu menyenangkan. Hal tersebut pun benar-benar membuat aku dan Papang semakin bersemangat untuk melakukan pendakian. Kami pun akhirnya sampai di pos registrasi. Aku langsung mendaftarkan diri ke sana untuk pendataan. Aku dan Papang memilih untuk melakukan pendakian tepat di jam 10 pagi. Sementara kami sampai di pos registrasi itu tepat jam 9 pagi. Itu artinya kami masih memiliki waktu luang kurang lebih 1 jam untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum nantinya naik ke Gunung Salak. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke salah satu warung yang lokasinya tak jauh dari pos registrasi. Namun, ada hal aneh di warung yang kami datangi itu. Warung tersebut terlihat tidak begitu ramai, namun tidak juga terlihat sepi. Saat pertama kali masuk ke dalam warung tersebut, aku mencium aroma anyir yang entah berasal dari mana. Semula, hal tersebut membuat aku dan Papang merasa tidak nyaman. Namun, karena kedatangan kami sudah langsung disambut oleh bapak pemilik warung itu, akhirnya kami pun memilih untuk duduk di sana, alih-alih keluar menghindar dari warung tersebut. Kamu merasa ada yang aneh gak? Aku bertanya pada Papang. Kenapa emangnya? Gini Bang, aku mencium bau anyir, dan bau itu benar-benar menyengat. Papang pun kemudian mencoba memperhatikan kondisi di warung tersebut. Papang tidak melihat kejanggalan dari warung tersebut. Namun mengenai bau anyir, ia sendiri pun merasakannya sama sepertiku. Kamu lihat atau apa gitulah? Penampakan atau semacamnya? Lihat gak di sini? Enggak kok, semuanya aman. Namun bau anyir itu benar-benar kentara. Apa mungkin ada hewan mati di warung itu ya? Sepertinya pemilik warung itu sadar dengan kegelisahan kami. Sembari membawakan makanan dan minuman yang kami pesan, ia kemudian mendekat dan membisikkan kami beberapa kalimat yang membuat kami terdiam seketika. Tidak ada apapun di sini. Memang di sini kerap kali ada tikus yang mati.
tetapi tidak menimbulkan bau apapun. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Bagaimana pemilik warung tersebut bisa paham dengan apa yang kami rasakan? Sementara aku dan Papang tidak pernah membahasnya dengan ucapan yang keras. Atau mungkin pemilik warung tersebut mampu membaca pikiran orang lain. Jika benar, maka hal tersebut tentu akan membuat kami berdua merasa kurang nyaman. Kami pun hanya bisa membalas ucapan sang pemilik warung itu dengan senyum, tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Kami kemudian memilih untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan. Rasanya kami sangat ingin segera keluar dari warung yang kami singgahi saat itu. Nyatanya kejanggalan lain pun kami berdua rasakan. Tiba-tiba saja, para pengunjung di warung tersebut menatap kami dengan tatapan yang sangat tajam. Bahkan mereka tidak berkedip sedikit pun. Hal tersebut benar-benar membuat aku dan Papang merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya setelah kami menuntaskan santapan kami pun memilih untuk keluar dari warung tersebut. Loh, kok buru-buru? Kami mau segera sampai di puncak Gunung Salak, Pak. Kalian tidak akan sampai, ucap pemilik warung itu sembari melempar senyum asam. Kami pun memilih untuk tidak menggubrisnya demi kewarasan kami berdua. Setelah keluar dari warung, napas kami benar-benar lega, seakan-akan kami baru saja terbebas dari situasi yang begitu buruk. Setelah melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Kami pun akhirnya memilih untuk bergegas naik ke puncak Gunung Salak. Terlebih lagi, sedari awal, aku dan Papang sudah membuat rencana pendakian yang akan dimulai dari jam 10 pagi. Langit pagi itu benar-benar cerah, panasnya pun begitu menghangatkan. Pagi itu semangat kami benar-benar prima, meskipun jarak Gunung Salak dengan tempat tinggal kami tidak begitu jauh. Nyatanya pendakian ini menjadi pendakian pertama kami di Gunung Salak. Selama ini kami terlalu fokus dengan gunung-gunung yang berada jauh di sana, hingga kami pun tidak melirik Gunung Salak sedikit pun. Sehingga kami pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kami mendaki Gunung Salak via Cimelati. Perjalanan dari pos registrasi menuju pos pertama tidak begitu jauh. Kurang lebih sekitar 75 menit perjalanan untuk kami sampai di pos 1. Perjalanan menuju pos 1 pun dimulai. Kami memutuskan untuk berjalan pelan menuju pos pertama. Selain kami ingin menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian, aku sendiri pun ingin enjoy dalam pendakian ini. Terlebih lagi, Gunung Salak itu sudah seperti rumah bagi kami berdua. Di sepanjang perjalanan, aku dan Papang saling melempar candaan satu sama lain. Bahkan karena terlalu asik bergurau, aku sempat mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Bahkan kalimat yang aku lontarkan terkesan menantang penghuni Gunung Salak. Kalau ketemu setan di Salak, aku akan ajak adu pancol lah, ucapanku bergurau. Jangan bilang gitu. Nanti kalau ketemu setan beneran baru tahu rasa loh. Justru kalau ketemu beneran malah bagus lah, iya kan? Ucapku sembari terbahak-bahak. Papang hanya melempar senyum untuk membalas ucapanku tersebut. Tak lama setelahnya, aku pun kembali memikirkan kalimat yang aku ucapkan. Seharusnya aku tidak mengatakan kalimat seperti itu. Bukankah hal tersebut tidakkah diperbolehkan? Pikirku. Setelah beberapa waktu berlalu, aku pun kemudian menyesali semua ucapanku tersebut. Aku pun lantas mengutarakan penyesalanku tersebut kepada Papang. Beruntung, Papang bisa bersikap bijak dalam menanggapi keluhanku tersebut. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, Nang. Kan sebelumnya kamu cuma bercanda. Lagian kamu bercanda pas siang hari. Aku yakin gak akan ada pengaruh apapun. Beneran, Pang? Gak ada setan beneran yang datang kan? Katanya gak takut. Aku hilaf. Sebetulnya mah takut banget gua. Sudah. Setan juga mungkin ngerti kok, ucap Papang sembari melempar sedikit tawa. Setelah berbincang dengan Papang tentang rasa takutku tersebut, kini perlahan-lahan aku pun mulai bisa mengendalikan rasa takut tersebut.
Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi akibat dari ucapanku tersebut. Kami pun mempercepat langkah agar bisa segera sampai di pos pertama. Kami pun tidak lupa untuk mengabadikan setiap momen yang kami lalui di sepanjang perjalanan menuju pos 1. Tiap kali kami melihat pemandangan indah, kami bersuah foto di balik pemandangan itu. Bagi kami, mengabadikan momen merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan, terlebih lagi mendaki ke puncak Salak menjadi pengalaman pertama bagi kami berdua. Jalur pendakian menuju pos pertama tergolong masih landai. Sisi kanan kiri dilengkapi dengan keindahan pohon pinus yang tumbuh berjajar rapi. Itu pun melengkapi pemandangan indah di sepanjang jalur pendakian yang kami lewati. Siang itu kami tidak menjumpai pendaki lain naik bersama kami. Mungkin pendaki-pendaki lain sudah berjalan cukup jauh, atau mungkin mereka justru belum mulai pendakian. Namun kami tidak begitu mempersoalkan hal tersebut. Karena bagi kami, sepi tidaknya gunung yang kami daki itu tidak akan menjadi persoalan bagi kami berdua. Setelah menempuh kurang lebih 75 menit perjalanan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama. Kami memutuskan untuk berhenti guna istirahat di pos itu. Tenggorokanku rasanya begitu kering. Aku pun kemudian mengambil mineral yang kebetulan aku bawa di dalam tas ransel milikku. Aku sesegera mungkin menenggaknya untuk mengurangi dahaga yang aku rasakan. Begitupun dengan si Papang. Papang kemudian mengeluarkan satu bungkus rokok dan meletakkannya di hadapanku. Ia kemudian menawariku satu batang rokok. Kami pun akhirnya menghabiskan waktu di pos pertama dengan merokok sembari menikmati kesejukan di pos pertama Gunung Salak yang kami pijaki waktu itu. Kami berdua layaknya saudara yang begitu dekat. Aku memang beruntung memiliki teman dekat seperti Papang. Dia selalu bisa menjadi tempatku bercerita tentang semua hal, baik hal menyenangkan atau bahkan masalah kehidupan sekalipun. Maka tidak heran aku bisa awet berteman dengannya bahkan sampai detik ini. Setelah lama beristirahat di pos pertama, kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan tepat di jam 1 siang. Perjalanan menuju pos 2 kurang lebih ditempuh sekitar 30 menit. Jalur pendakian yang akan kami tempuh tergolong masih landai dengan medan tanah yang cukup kering, karena kebetulan saat ini sedang kemarau panjang. Namun, jika musim penghujan tiba, maka jalur yang kami lewati bisa sangat licin. Untung saja lagi musim kemarau ya, Bang. Iya, kita beruntung. Coba kalau pas hujan, pasti kita akan kesulitan melewati medan tanah di Gunung Salak ini. Setelah Papang berucap demikian, tiba-tiba saja terdengar petir di tengah teriknya matahari. Duar! Sontak hal tersebut pun membuat aku dan Papang merasa kaget seketika. Loh, Bang, kok ada petir? Iya, Nang. Apa mungkin akan turun hujan ya? Tapi rasanya tidak mungkin lah, Bang. Lihat itu, langit kan begitu terang. Namun tiba-tiba saja, gerimis tiba, dan langit seketika berubah begitu gelap. Sontak hal tersebut membuat kami kebingungan untuk mencari tempat untuk berteduh. Pandangan kami pun kemudian tertuju pada pohon besar yang berada tak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Kami pun kemudian berlari menuju ke pohon besar itu. Aku dan Papang kemudian memilih untuk berteduh terlebih dahulu sementara waktu, sampai gerimis benar-benar usai. Karena kami tidak mungkin menerobos gerimis yang cukup kencang, sebab kami tidak membawa jas hujan sebagai persiapan. Karena kami pikir tidak akan turun hujan di tengah kemarau sekarang ini. Kok bisa gerimis ya, Bang, di tengah kemarau kayak gini? Mana kita nggak persiapan bawa jas hujan pula? Cuaca memang tidak pernah bisa ditebak, Nang. Iya sih, kita cuma bisa menunggu gerimis reda saja, Bang. Kami pun memilih untuk duduk termenung di bawah pohon besar di sepanjang jalur pendakian di pos pertama menuju pos 2. Saat kami sedang terdiam di bawah pohon besar, tiba-tiba saja aku mendengar suara monyet hutan.
Awalnya aku ragu, namun setelah aku mencoba untuk memperhatikan lagi dengan seksama, suara itu benar-benar nyata adanya. Pang, kamu kan bisa melihat makhluk tak kasat mata. Coba deh, kamu dengar suara monyet hutan gak? Semacam kera gitu. Papang pun terdiam setelahnya. Namun matanya terus memperhatikan sisi kanan dan sisi kiri tempat kami berteduh saat ini. Karena penasaran, aku kemudian menanyakan asal suara kera yang aku dengar itu. Ternyata saat itu Papang melihat banyak kera tak kasat mata yang hidup berkelompok di tempat di mana kami berteduh waktu itu. Namun karena Papang tidak ingin membuatku ketakutan, akhirnya ia pun tidak mengucapkan apapun perihal suara itu kepadaku. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Enggak, Nang. Aman-aman saja kok, aman. Hanya suara kera yang tinggal di hutan sini. Karena banyaknya pohon yang tumbuh lebat di sini, maka kera itu tidak terlihat. Apakah kamu yakin, Bang? Yakinlah. Udah, jangan khawatir, apalagi takut. Nanti kita malah nggak enjoy lagi dalam pendakian ini. Meski Papang mengatakan semuanya baik-baik saja, namun aku tidak sepenuhnya percaya. Karena aku yakin ada hal yang ditutupi oleh Papang. Sebab dari raut wajahnya benar-benar kentara. Namun aku pun tidak bisa memaksa Papang untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Mungkin memang lebih baik aku tidak mengetahui segala hal agar aku bisa lebih enjoy dalam pendakian ini. Akhirnya aku pun memilih untuk tidak mengindahkan suara-suara kera yang saling bersahut-sahutan. Meskipun aku sendiri terganggu, namun aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kami sudah menunggu cukup lama di bawah pohon besar, namun gerimis tidak kunjung reda. Hari pun sudah mulai memasuki waktu sore. Aku dan Papang pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian, meskipun gerimis belum juga reda. Beruntung, baru beberapa langkah kami beranjak dari pohon besar tempat kami berteduh itu, tiba-tiba saja gerimis mereda dengan sendirinya. Bahkan langit pun secara tiba-tiba cerah begitu saja. Cuaca benar-benar tidak bisa kami prediksikan. Gerimis tiba-tiba saja turun dan seketika berubah lagi dengan keadaan awan yang cerah. Menurut kami berdua, perubahan cuaca yang terjadi benar-benar di luar nalar kami. Namun kami berusaha untuk menganggap semuanya masih baik-baik saja. Medan pendakian menuju pos 2 berbentuk tanah padat. Namun karena sebelumnya turun gerimis, tanah tersebut pun kini licin dan cukup sulit untuk dilewati. Aku dan Papang harus berhati-hati dalam memilih langkah. Jangan sampai kami terpleset saat melakukan pendakian menuju pos 2 ini. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba saja aku merasa karir milikku itu begitu berat. Padahal sebelumnya tidak. Aku merasa ada sesuatu yang duduk di atas karir milikku. Aku pun kemudian menghentikan langkah dan menurunkan karir untuk memastikannya. Namun, aku tidak melihat apapun di atas tasku. Aku coba membuka isi dalam karirku, dan tidak ada hal yang aneh ataupun mencurigakan. Semua barang yang ada di dalamnya adalah barang-barang yang sudah aku bawa sejak awal. Mengetahui aku tiba-tiba berhenti dan mengecek karir, Papang pun berhenti dan berjalan menghampiriku. Kenapa, Nang? Nggak tahu nih, Pang. Karir milikku benar-benar berat. Padahal sebelumnya biasa-biasa saja loh. Aku coba pastikan, tapi tidak ada hal yang aneh dari karir yang aku bawa ini. Aku sudah coba pastikan berkali-kali, namun tidak ada hal yang mencurigakan. Pandangan Papang pun menangkap hal lain. Jika aku tidak melihat apapun dari karir yang aku bawa, Papang melihat hal yang sebaliknya. Papang dengan jelas melihat ada sesuatu di atas tas karir yang dibawa olehku. Papang melihat seekor kera berwarna putih sedang duduk di atas karir milikku. Ia pun kemudian menjelaskan apa yang dilihatnya. Aku melihat ada sesuatu di atas karir milikmu. Maksud kamu, Bang? Iya, ada seekor kera putih di atas karir kamu.
Itu yang mengakibatkan tas kamu itu menjadi lebih berat dari sebelumnya. Tapi aku gak melihat kera itu, Bang. Kera itu tak kasat mata, Nang. Aku pun terdiam seketika saat mendengar apa yang diucapkan oleh Papang. Antara takut dan bingung, itulah yang aku rasakan. Di satu sisi, aku sendiri merasa bingung mengapa seekor kera putih tak kasat mata itu bisa ada di atas karirku. Namun di sisi lain, aku merasa begitu takut, sebab itu artinya sedari tadi aku berjalan bersama seekor kera tak kasat mata. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ambil air di dalam ranselmu dan usapkan tepat di atas tas milikmu itu. Tanpa banyak tanya, aku pun bergegas untuk mengambil mineral dari dalam ranselku dan langsung mengusapkannya di atas ransel milikku itu. Saat aku mengusapkan air di atas ransel atau carrier milikku itu, Papang terlihat berkumat-kamit, seperti sedang membacakan sesuatu yang bisa mengusir seekor kera putih siluman itu. Tanpa sadar, semua bulu kuduku pun berdiri tanpa permisi. Setelah Papang berhenti berkumat-kamit, aku pun bergegas untuk menghampirinya, guna menanyakan apalagi hal yang harus aku lakukan untuk mengusir sosok kera putih itu. Aku harus lakuin apa lagi, Bang? Sudah cukup. Ia akan pergi dengan sendirinya. Benarkah? Tapi kita akan baik-baik saja, kan? Tentu, kita berdua akan baik-baik saja dalam pendakian ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh Papang, aku pun merasa sedikit lega. Aku tidak menyangka jika sedari tadi, ternyata aku menggendong seekor kera di balik punggungku. Aku berharap sosok itu lekas pergi dari pandangan kami, sebab sejujurnya aku cukup penakut dengan hal-hal yang bersifat mistis. Nang, coba angkat lagi tasmu. Sudah pergi ya? Coba angkat dulu. Aku pun kemudian kembali mencoba untuk mengangkat carrier milikku. Dan benar saja, carrier milikku itu sudah terasa lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu artinya, sosok kera putih tersebut sudah tidak lagi berada di tas milikku. Aku pun kemudian langsung mengatakan kepada Papang, Iya, Bang, sudah lebih ringan. Syukurlah. Ayo lanjut jalan. Oke, ayo. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tas carrier milikku kini terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya bahuku sampai sakit karena beratnya carrier yang aku bawa ini. Namun sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan dengan persoalan yang cukup tidak mengenakan, kami pun akhirnya sampai di pos 2. Kami memilih untuk berhenti guna beristirahat sejenak, duduk sembari memandangi pohon dengan daun-daun yang mulai bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri karena hembusan angin. Kami sampai di pos 2 sekitar pukul 2 siang. Waktu yang cocok untuk tidur siang, terlebih lagi dengan hembusan angin yang begitu meneduhkan. Saat kami duduk di bawah pohon, kami hampir tertidur karena suasana. Namun aku kemudian mencoba untuk menahan kantuk, karena aku ingin segera melanjutkan pendakian agar aku dan Papang bisa sampai segera di puncak Gunung Salak. Jangan tidur, Bang. Nanti kita malah nggak sampai-sampai ke puncak. Tapi suasananya cocok banget, Nang, untuk dibawa tidur. Ditahan dulu lah. Kita cari tempat yang cocok nanti buat bangun tenda. Ya udah, ayo kita lanjut jalan. Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Semoga saja gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata saat di perjalanan menuju pos 2 itu tidak muncul lagi, sehingga kami bisa lebih tenang dalam melakukan pendakian menuju puncak Gunung Salak. Medan pendakian dari pos 2 menuju pos 3 sangat rimbun dan juga cukup landai. Tanah yang padat dan akar pepohonan mulai mendominasi jalur pendakian menuju pos 3 yang akan kami lewati ini. Namun karena sebelumnya turun gerimis, jalur pendakian pun cukup becek dan juga licin. Namun hal tersebut tidak menghambat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Tubuh kami sudah sedikit lelah. Semakin kami berjalan naik, medan yang kami lewati itu semakin curam dan juga panjang.
Sedikit saja kami tidak fokus dalam memilih pijakan, maka kami bisa saja terperosok jatuh, dan hal tersebut tentu akan mengakibatkan fatal pada diri kami dan juga pendakian ini. Jalan semakin curam, Bang. Pintar-pintar memilih pijakan. Oke, Nang. Siap. Beruntung, kami sudah mempersiapkan tali yang cukup kokoh yang bisa mempermudah kami ketika menuruni medan yang tinggi dan juga curam. Meskipun kami hanya berdua, namun kami mampu menjalani kerjasama yang baik, sehingga jalan yang sulit sekalipun mampu kami lewati dengan baik, meskipun tidak bisa dilewati dengan waktu yang cepat. Kalau kita terperosok, alamat kita lumpuh nih, Nang. Kalau terperosoknya sampai jatuh ke dalam jurang, bisa lebih fatal daripada hanya sekedar lumpuh, Bang. Bisa saja kita pulang hanya tinggal nama. Aku tidak pernah sangka jika medan Salak benar-benar sulit. Salak memang terkenal dengan medan yang cukup sulit, Bang. Malah Salak menjadi salah satu gunung terangker di Jawa Barat. Sependek yang aku tahu sih. Semoga saja setelah ini aku tidak kapok lah untuk naik lagi ke sini. Tenang aja, Bang. Nanti kita bakal menuai hasilnya saat sudah sampai di puncak. Percaya deh. Iya, aku harap begitu, Nang. Sepertinya ada sedikit rasa penyesalan yang mulai tumbuh dari diri Papang setelah melihat medan sulit yang harus kami lewati untuk sampai di puncak Gunung Salak. Aku mencoba untuk meyakinkan Papang bahwa medan yang berat ini akan dibalas dengan keindahan puncak Gunung Salak yang sangat indah. Meskipun sebetulnya aku sendiri pun selalu dihantui rasa takut di sepanjang pendakian ini, karena beberapa kali mendapati hal yang sangat janggal. Beruntung Papang memiliki indera keenam yang mampu membuatkan menjadi sedikit lebih tenang. Aku dan Papang merupakan dua pribadi yang saling melengkapi satu sama lain di sepanjang perjalanan menuju puncak Salak. Kita harus lebih semangat lagi, Bang. Iya, Nang. Kami pun kemudian terus melanjutkan perjalanan di tengah medan yang cukup menyulitkan. Sesekali kami beristirahat untuk sekedar melepas lelah yang tidak mampu lagi kami tahankan. Saat kami hampir sampai di pos 3, tiba-tiba saja aku melihat banyak sekali burung berterbangan di atas kepala kami. Sontak hal tersebut membuat kami berdua sangat kaget dengan kehadiran burung yang datang secara tiba-tiba itu. Apa mungkin ada sesuatu yang akan terjadi hingga membuat semua burung itu berterbangan secara tiba-tiba? Aku dan Papang pun memilih untuk berhenti setelah melihat banyaknya burung yang berterbangan di atas kepala kami. Entah burung apa yang kami lihat itu. Aku dan Papang sama-sama tidak tahu jenis burung tersebut. Kok burung itu tiba-tiba muncul ya, Bang? Entahlah, Nang. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Atau mungkin hanya kebetulan saja? Tapi rasanya benar-benar aneh, Bang. Aku juga merasa begitu, Nang. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Kamu ada benarnya juga. Lebih baik kita lanjut jalan saja, yuk. Ayo. Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan, alih-alih memikirkan burung yang tiba-tiba saja terbang secara bersamaan. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, aku dan Papang pun akhirnya sampai di pos 3. Kami memilih untuk kembali beristirahat, sebab perjalanan kami memang tidak mudah, sehingga wajar tiap kali melihat pos kami memutuskan untuk istirahat, setidaknya agar stamina kami kembali prima. Kami pun kemudian mengeluarkan mineral yang ada di ransel masing-masing dan bergegas untuk menegaknya. Tak lama kemudian, Papang seperti mendengar suara minta tolong. Talang! Talang! Suara rintihan yang terdengar begitu jelas. Papang pun lantas memberitahukannya kepada aku. Nyatanya bukan hanya Papang saja yang mendengar suara rintihan tersebut. Aku pun mendengarnya. Kamu dengar nggak? Ada suara minta tolong. Iya, Bang. Sepertinya rintihan seseorang. Coba kita pastikan dulu. Barangkali memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau ternyata suara itu bukan suara manusia, bagaimana? Udahlah, jangan pikirkan yang aneh-aneh dulu. Aku dan Papang pun kemudian melepaskan carrier milik kami dan kemudian beranjak dari tempat kami beristirahat
untuk mencari sumber rintihan tersebut. Jujur saja aku merasa sedikit khawatir. Aku takut akan ada makhluk tak kasat mata yang datang menghampiri kami. Aku bahkan begitu takut jika suara itu bukanlah suara manusia ataupun pendaki lain, melainkan suara makhluk penghuni Gunung Salak. Semakin kami berjalan ke dalam, semakin pula jelas suara yang kami dengar. Suara rintihan itu terdengar berbeda-beda. Sepertinya bukan hanya satu orang saja yang merintih meminta pertolongan itu, melainkan ada banyak orang di baliknya. Apa mungkin ada pendaki lain yang tersesat di sini? Rasanya tidak mungkin ya, Bang. Sedari tadi kita tidak melihat adanya pendaki lain. Ya mungkin saja. Dan secara tiba-tiba, pandangan kami pun tertuju pada satu titik di mana suara rintihan itu berasal. Aku tidak melihat apapun karena memang aku tidak memiliki kemampuan lebih. Aku hanya mencium bau anyir yang semakin kentara. Sementara Papang yang memiliki kemampuan lain justru melihat banyak sekali sosok-sosok makhluk tak kasat mata dengan pakaian berlumuran darah dan melekat di tubuhnya. Satu persatu Papang memandangi wajah mereka semua. Hampir semua makhluk yang dilihatnya memiliki wajah yang sudah begitu rusak dan tidak beraturan. Beberapa dari mereka ada yang memegangi tangan mereka yang sudah putus. Ada pula yang membawa anak kecil dengan mata yang sudah tertusuk ranting pohon. Sontak aku melihat dengan jelas wajah ketakutan dari diri Papang. Keringatnya bahkan mengucur begitu jelas, matanya memerah dan bibirnya mendadak pucat. Apa yang kamu lihat, Bang? Papang tidak langsung menjawab pertanyaanku. Tubuhnya kini mulai gemeteran. Ia masih menatap titik di mana ia melihat banyak sekali makhluk tak kasat mata itu. Aku yakin Papang melihat semua hal yang tak bisa aku lihat. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Papang, aku sangat yakin jika makhluk tak kasat mata itu dilihat oleh Papang adalah makhluk-makhluk menyeramkan. Sebab Papang terlihat begitu ketakutan. Jika aku memiliki kemampuan yang serupa dengan Papang, pasti aku akan mengalami rasa takut yang sama seperti yang sedang Papang alami saat ini. Papang pun mulai memegangi kepalanya dan berusaha untuk memejamkan matanya. Ia bahkan terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah-olah menunjukkan ekspresi penolakan. Aku sangat yakin jika Papang memang sedang berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk tak kasat mata itu yang tidak sedikit. Kemungkinan besar ia pun akan diajak ataupun dipaksa untuk masuk ke dalam dimensi makhluk-makhluk tersebut. Pergi kalian! Pergi kalian! Jangan ganggu kami! Ucap Papang. Suara minta tolong itu terdengar semakin jelas dan sangat jelas. Aku mendengar suara itu, namun tidak melihat sosok mereka. Tolong! Tolong! Tolong temukan jasad kami! Ucap suara makhluk-makhluk itu. Sontak ucapan mereka membuat aku dan Papang merinding seketika. Aku pun memandang ke arah Papang dengan tatapan penuh dengan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Aku tidak tahu, Nang. Jujur, aku benar-benar ketakutan, Bang. Aku pun demikian, Nang. Terlebih lagi, aku bisa melihat wajah mereka semua yang benar-benar menakutkan. Apakah kita harus pergi dari sini, Bang? Mereka semua menghalangi langkah kita. Kamu gak punya cara untuk kita pergi dari sini? Aku bingung, Nang. Aku dan Papang benar-benar dihantui ketakutan yang sungguh luar biasa. Suara itu tak kunjung menghilang. Mereka semua terus bersua tanpa henti. Aku benar-benar takut. Rasanya ingin sekali aku lari, namun kakiku seakan terkunci. Aku benar-benar tidak mampu menggerakkan kakiku. Begitupun dengan Papang. Aku yakin jika kaki kami yang tidak bisa digerakkan ada hubungannya dengan keberadaan makhluk-makhluk itu yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Bagaimana mungkin kami bisa menemukan jasad mereka, sedangkan kami saja cukup kesulitan dalam melakukan pendakian dengan medan yang tidak mudah ini? Apa mungkin mereka semua korban kecelakaan pesawat itu? Aku rasa begitu, Nang. Sebab dari yang aku lihat tubuh mereka sudah tidak lagi beraturan. Ada yang tangannya putus, matanya keluar, dan bahkan ada yang tidak lagi memiliki kepala. Aku juga yakin
kalau mereka semua merupakan korban kecelakaan pesawat itu. Lalu, bagaimana kita menghindari dari mereka? Kita harus penuhi keinginan mereka. Ah, penuhi keinginan mereka? Bukankah mustahil jika kita harus penuhi keinginan mereka? Kita coba saja dulu, Nang. Jika memang tidak berhasil, kita harus cari cara lain. Ya udah, kita penuhi keinginan mereka. Papang pun kemudian berusaha untuk memaksa kakinya yang saat itu sulit untuk bergerak untuk berjalan beberapa langkah ke depan dan berucap beberapa kalimat kepada mereka. Aku tidak berani untuk mendekat ke arah Papang. Aku hanya menguping pembicaraan di antara Papang dengan mereka. Kami akan bantu kalian untuk menemukan jasad kalian. Tapi tolong, lepaskan kami dari jeratan kalian. Tolong temukan jasad kami. Kami akan bantu kalian. Setelah Papang mengatakan hal tersebut, kakiku kini terasa lebih ringan seperti sebelumnya. Aku pun kemudian bergegas untuk menghampiri Papang. Kakiku sudah kembali seperti sedia kala. Pasti mereka semua sudah pergi, kan? Papang pun menghela nafas yang begitu panjang dan ia kemudian berusaha untuk menggerakkan kakinya. Dan benar saja, kaki Papang pun sudah bisa digerakkan dengan mudah seperti sedia kala. Aku dan Papang pun kemudian memutuskan untuk mencari jasad mereka terlebih dahulu di sekitar pos 3 yang saat ini kami pijaki. Setidaknya kami penuhi lebih dulu keinginan mereka agar mereka benar-benar mau melepaskan kami dan tidak lagi datang untuk menagih janjinya kepada kami. Semakin kami berusaha untuk mencari jasad mereka, semakin jelas tercium bau busuk yang kami rasakan. Hal tersebut benar-benar membuat kami tidak nyaman. Apa mungkin bau busuk itu berasal dari jasad mereka? Pikirku ketika itu. Kami pun kemudian berusaha mendekat ke sumber bau tersebut. Ternyata tak ada apapun dan tidak ada siapapun di sana. Kami mencoba untuk menelusuri semua titik yang ada di pos 3, namun hasilnya benar-benar nihil. Kami harus gimana, Bang? Pergi sekarang, atau kita akan terpenjara selamanya di sini. Papang pun kemudian bergegas untuk mengambil carrier miliknya yang masih tertinggal di pohon tempat kami beristirahat sebelumnya. Ia kemudian beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Sontak keputusan Papang yang terkesan tiba-tiba tersebut membuatku benar-benar bingung. Bang, mau kemana? Aku bertanya pada Papang, namun Papang tidak sekalipun menjawab pertanyaanku. Bahkan ia tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Sepertinya pikiran Papang benar-benar kacau. Ia sangat ingin pergi dari tempat yang saat ini kami pijaki. Aku pun kebingungan. Di tengah kebingunganku, aku mencium bau busuk yang semakin pekat. Bau anyir bahkan tak luput dari penciumanku. Sontak hal tersebut membuatku semakin takut dan semakin merinding. Aku pun kemudian memutuskan untuk menyusul Papang melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya dan tidak lagi mengindahkan keinginan makhluk-makhluk itu untuk mencari jasad mereka. Sebab kami benar-benar tidak mampu untuk menemukan semua itu. Tunggu, Bang! Tunggu! Aku berteriak. Aku berjalan dengan begitu cepat agar bisa segera membersamai langkah Papang dan tidak lagi berjalan sendirian. Di satu sisi sebenarnya ada rasa takut yang terus membayangiku. Aku khawatir mereka semua akan terus mengejar kami karena kami tidak mengindahkan keinginan mereka. Namun di sisi lain, jika kami terus berada di pos 3, tentu tujuan utama kami untuk sampai di puncak Salak tentu tidak akan bisa kami raih. Dan bahkan kami akan terus terpenjara di pos 3 dengan terus dibayang-bayangi rasa takut. Aku dan Papang pun memutuskan untuk mempercepat langkah kami agar kami bisa segera sampai di pos 4. Namun nyatanya, medan yang harus kami lalui tidak mendukung keinginan kami untuk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Medan yang harus kami lalui sangatlah sulit. Tanah dengan beberapa bebatuan terjal dengan medan yang menanjak sangat curam. Untuk menaklukkannya kami harus menggunakan tali saat menjumpai medan yang terjal dan menanjak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaklukkan medan yang berat ini.
Perlahan demi perlahan kami pun mulai bisa melupakan kejadian di pos 3 di mana kami dihantui banyak makhluk menyeramkan yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Kini kami lebih fokus dengan pendakian kami, alih-alih memikirkan hal yang justru membuat kami begitu ketakutan. Selama perjalanan menuju pos 4, Papang terus menengok ke arah belakang dan terus berusaha untuk menutup telinganya sesekali. Sontak hal tersebut membuatku kebingungan. Kenapa, Bang? Kenapa kamu gelisah seperti itu? Aku hanya khawatir mereka akan terus mengikuti kita. Nyatanya, Papang masih memikirkan mereka yang ada di pos 3. Meskipun aku sendiri berusaha untuk melupakannya. Mungkin karena Papang melihat secara langsung wajah mereka satu persatu, sehingga Papang pun kesulitan untuk melupakan kejadian itu begitu saja. Suara itu terus mengganggumu, Bang. Aku hanya khawatir, Nang. Jika memang mereka datang lagi, kita harus bisa melawan mereka, Bang. Kita harus tentang keinginan mereka. Tidak semudah itu. Memang tidak mudah, tapi pasti ada cara lah. Iya, semoga saja. Wajah pesimis terlihat dengan jelas dari diri Papang. Kegelisahan Papang pun membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Namun aku sendiri tidak bisa berbuat apapun. Aku kemudian berusaha untuk mengalihkan perhatian Papang dengan mengajaknya berbincang beberapa hal random dan sesekali melempar candaan agar Papang tidak lagi gelisah dengan kehadiran mereka. Setelah beberapa kali aku melempar candaan kepada Papang, akhirnya ia pun kembali tertawa dan mulai bisa enjoy dalam pendakian ini. Aku bersyukur dengan perubahan sikap Papang tersebut. Paling tidak ia sudah tidak lagi mengingat mereka yang berada di pos 3 yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Aku pun ingin mengabadikan momen kembalinya senyum Papang. Meskipun terkesan sepele, namun bagiku kembalinya senyum Papang itu membuat aku merasa tenang selama perjalanan ini. Aku lantas mengambil handphone milikku dan meminta Papang untuk bersuah foto bersama. Meskipun hari sudah mulai sore, hal tersebut tidak membuat kami enggan untuk mengabadikan momen pendakian kami menuju Puncak Salak. Kami mengambil beberapa gambar dengan pemandangan yang berbeda-beda, meskipun pemandangan yang ada hanya pepohonan rindang semata. Setelah sudah, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sembari berjalan, aku mencoba untuk melihat-lihat hasil swafoto kami berdua. Aku melihat semua foto dengan senyum sumringah, sehingga tiba-tiba aku melihat satu foto yang terasa begitu janggal bagiku. Di dalam foto tersebut, terlihat ada banyak sekali orang di dalamnya. Bukan hanya aku dan juga Papang. Aku pun kemudian memperbesar gambar tersebut dan mulai memandangi satu persatu orang yang ada di gambar tersebut. Ada kesamaan dari mereka semua, yaitu wajah mereka benar-benar rusak dan berlumuran darah. Aku coba untuk menghitungnya, dan benar saja, mereka semua berjumlah 15. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang sudah copot bola matanya. Ada pula yang sudah tidak lagi memiliki tangan maupun kaki. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang sudah tidak memiliki kepala. Sontak karena kaget, aku pun melempar handphone milikku karena rasa takut. Astagfirullahaladzim. Teriakanku tersebut membuat kaget Papang yang saat itu berjalan tepat di hadapanku. Bahkan ia lebih kaget lagi karena aku membanting handphone milikku secara tiba-tiba. Papang pun langsung memungut handphone milikku yang ternyata sudah tidak menyala lagi karena aku sudah membantingnya dengan begitu keras. Kamu kenapa, Nang? Ada mereka, Bang. Mereka siapa? Mereka yang tak kasat mata. Di mana? Aku pun kemudian mencoba untuk mengendalikan diriku sendiri, berusaha untuk mengontrol emosional yang ada di dalam diriku, dan berusaha dengan pelan untuk memberitahukan apa yang aku lihat kepada Papang. Bang, kini aku tahu seperti apa sosok mereka. Mereka yang terus meminta tolong kepada kita, agar kita mau mencari jasad mereka. Kini aku tahu semuanya. Tahu dari mana kamu? Bukankah kamu tidak bisa melihat mereka? Mereka ada di dalam foto yang kita ambil tadi, Bang.
Sontak rasa khawatir Papang pun kembali mencuat. Ia yang sebelumnya sudah mulai lupa dengan sosok mereka, kini kembali mengingatnya. Jika memang mereka ada di tempat di mana aku dan Papang bersuah foto, bukankah seharusnya Papang menyadari keberadaan mereka? Tapi mengapa Papang tidak melihatnya? Apa kamu tidak melihatnya saat kita bersuah foto tadi, Bang? Aku tidak fokus ke sekitar, Nang. Aku berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lain selain pendakian kita. Jadi, aku tidak menyadari keberadaan mereka. Sepertinya mereka akan terus menghantui kita, Bang. Selama kita tidak dicelakai oleh mereka, kita akan tetap baik-baik saja, Nang. Benar kata Papang. Selama mereka hanya datang untuk menakut-nakuti kami dan tidak berusaha untuk membuat kami celaka, maka semuanya akan tetap baik-baik saja. Dan tentunya aku dan Papang masih bisa melanjutkan pendakian ini hingga tuntas. Asalkan kami berdua mampu untuk mengontrol rasa takut kami berdua. Yang tentunya ini akan menjadi hal yang tidakkah mudah untuk dilakukan. Namun baik aku ataupun Papang akan mencobanya. Aku pun kemudian memilih untuk tidak lagi menghidupkan handphone milikku agar aku tidak terus-menerus dihantui rasa takut. Aku akan mencoba untuk hanya berfokus pada pendakian ini dan berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lainnya. Semua ini kami lakukan untuk tetap menjaga kewarasan kami berdua.